Yes. Ke FM Radio Bandung, radio lawan COVID-19. Ayo pakai masker. Listeners, masih bersama saya Elmi Urban. Saya Wanda Urban. Dan saya Rudi Urban. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru nih bersama, nantilah, masih rahasia ya. Siapa kok rahasia segala nih? Iya dong, biar lebih seru. Ini kita bakal ngobrol apa nih, Bing? Gini Wan, Yaron ya, kita tahu kan selama pandemi ini masyarakatnya jadi semakin bergantung pada teknologi dan internet. Banyak segala sesuatu dari rumah ya. WFH itu, Home. iya, bisa untuk sekolah, untuk beli makanan, atau misalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Istri saya juga jadi WFH. Apa itu? Ya, work from home istri saya. Emang pekerjaannya apa? Di rumah tangga. Emang dari rumah itu mah tuh. Yang pasti mah sekarang istri saya, kalau istri saya jadi rajin jual-jual, Wak. Oh gitu. Kayak jual furniture untuk beli beras, jual TV untuk beli baju gitu kan. Itu bangkar kalau sebenarnya. Tapi kita tahu sendiri bahwa listeners ya, semakin seringnya kita online, kita harus semakin waspada nih dengan berbagai macam-macam serangan cyber yang mungkin terjadi. Kita tahu sudah ada hacker, phishing, pencurian data, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dengan begitu listener, ini gini, jadi kita punya salah satu usaha agar tentunya para masyarakat juga sadar akan keamanan cyber ini. Ini ada Ono Center dan juga CFDS atau Center for Digital Society. Ini yang merupakan badan riset dari UGM, listeners, menyusun satu white paper atau jurnal berjudul Pentingnya Kemitraan untuk Memperkuat Keamanan Siber Indonesia, yang tentunya juga didukung oleh para platform digital, terutama TikTok nih, listeners ya. Isinya apa nih, Ron? Kalau dari Nah, gini nih, jadi ini jurnal ini berisi tentang apa saja faktor, terutama keamanan siber yang dibahas di white paper ini nih. Nah, sekarang kita bakal bahas salah satu penyusun, yaitu Pak Ono Purbo dan juga Mas Doni Eriasta. Beliau ini adalah Head of Public Policy and Government Relation dari TikTok Indonesia, Malaysia, and the Philippines. Pada sama kami kita ngobrol soal ini silakan nih. Ya, betul. Selamat pagi Mas Doni dan Pak Ono. Halo, selamat pagi iRadio. Selamat pagi Wilujeng Sumping. Oh. Salahnya. Gua lahir di Boromius. Orang Nangol. Gini, kalau dari nama kan Pak Ono Purbo, berarti Jawa harusnya Pak. Iya, Jawa murtad ya teh. Beliau ini adalah pakar teknologi dan informasi dan pendiri Ono Center ya. Oke, baik. Kita ngobrol-ngobrol sama Pak Ono deh yang pertama. Pak Ono, boleh diceritakan nggak tentang white paper yang baru saja diluncurkan bersama dengan CFDS dan didukung oleh TikTok ini, Pak Ono? Ya, terima kasih. Pertama-tama terima kasih dulu sama TikTok. Kalau nggak ada TikTok mah kalau nggak ada TikTok mah kita kagak bikin lah. Tapi intinya dan TikTok ngarahinnya bagus banget sih sebenarnya, jujur. Jadi di situ kita cerita kondisi serangan seperti apa sih, jumlah yang diserang seperti apa sih, teknik nyerangnya seperti apa sih, diterangin juga di situ ya teknik nyerangnya. Nah, teman-teman CFDS juga banyak membahas tentang ininya juga. Jadi bagaimana kita memproteksi diri kita supaya kita aman di internet. Jadi itu kontribusi dari teman-teman CSDS di Jogja ya. Nah, TikTok kemudian mulai ngarahin ke kita-kita nih. Jadi sebaiknya gimana caranya supaya kita bisa kerjasama, supaya keamanan di internet kita bisa bagus. Nggak mungkin dong TikTok kerja sendiri dong. Nggak mungkin CFDS kerja sendiri. Nggak mungkin iRadio kerja sendiri. Ini kerja bareng buat kita semua sih. Untuk kita, dari kita, oleh kita. Harusnya ini bukan hanya TikTok sih. Kalau bisa yang lain juga. Itu sih intinya sih. Nah, kan tadi Pak Om udah cerita nih, Mas Doni luar biasa di awal ceritanya beliau langsung mengapresiasi teman-teman TikTok tentunya. Nah, sekarang kita mau nanya sama Mas Doni, Mas, sebenarnya apa sih peran dari TikTok dalam penyusunan white paper ini, dan dari sekian banyak platform digital, kenapa TikTok merasa harus ambil bagian masih gitu, Mas? Ya, jadi seperti tadi disampaikan Pak Ono, memang
kita dari TikTok mendukung penyusunan white paper ini oleh Ono Center dan juga CFDS. Nah, memang masalahnya tadi seperti yang dibahas di awal ya, bahwa keamanan di internet atau menciptakan lingkungan internet yang aman dan nyaman itu memang prioritas buat kita semua, termasuk TikTok juga. Dan ini tidak bisa terwujud tanpa peran semua pihak ya, mulai dari pemerintah, dari sisi industri atau perusahaannya ya seperti TikTok, dari sisi akademisi atau praktisi seperti Pak Ono dan CFDS. Nah, makanya si TikTok sangat mendukung sekali nih penyusunan white paper ini, karena memang kita prioritasnya sama. Kita ingin agar orang yang menggunakan TikTok atau menggunakan internet secara umum itu merasa aman dan nyaman. Jadi mereka juga tidak khawatir. Nah, melalui white paper inilah intinya kita ingin mengajak pihak-pihak tersebut berkolaborasi untuk memperkuat keamanan siber begitu. Oke, jadi urgensi terhadap keamanan dan tetap menjaga kenyamanan itu yang jadi concernnya teman-teman TikTok itu ya Mas Doni ya. Betul. Tapi gini, Pak Ono, Ya. juga Pak Ono ya. Kan kalau semua siapa tuh, aku mah apa, aku main sosmed juga, emang ada juga yang mau nyerang aku. Nah sebetulnya seperti apa sih biasanya kalau kita sebagai pengguna sosial media ya, serangan-serangan yang mungkin terjadi itu sama itu seperti apa sih Pak? Oh, oke. Terima kasih. Tapi sebelumnya ini dulu ya, lupa ngasih tahu. Itu tadi white papernya bisa diambil ya, free gratis di internet. Di websitenya Ono Center ORID ada. Jadi Ono Center ORID masuk ke publikasi nanti bisa diambil. Di teman-teman CFDS juga bisa. Kalau mau ditaruh di websitenya iRadio, kita juga terima kasih banyak sih sebenarnya. Nah, sekarang serangannya seperti apa? Jujur, serangannya teh sederhana pisan. Aduh, aing mah lieur. Bapak kenapa tier? Jadi, kita kan mikir serangannya canggih pisan ya. Memang ada serangan yang canggih, cuman kayak media sosial seperti TikTok, terus teman-teman di operator, Telkom dan teman-temannya dan sebagainya, mereka sudah bikin pertahanan. Jadi aman sih sebenarnya, dari sisi aplikasinya aman. Cuman yang jadi masalah teh usernya banyak diserang. Jadi serangannya teh kita nyebutnya keren pisan, social engineering, phishing, serangannya kayak gitu. Padahal istilah sebenarnya mah ditipu, ditipeng, aduh aing mah lieur. Jadi teknik nipunya teh blon-blon pisan sih. Misalnya teknik nipu yang paling blon teh kira-kira kayak gini. Bapak dapat dapat konten hadiah. Silakan kirim kode OTP-nya. Udah dikirim kan, udah jebol. Aduh, dan kebanyakan serangannya ini cari duit, dihajar, diambil duitnya, gitu. Itu Kalau rekeningnya nggak ada duitan gimana Pak? ya kagak bisa. Jadi sebaiknya jangan punya rekening yang ada duitnya. Iya. Jadi kurang mah beruntung Pak. Rekening kita mah nggak ada duitnya soalnya Pak. Pengelewat Pak. Jadi setelah operator dan juga platform digitalnya membuat pertahanan, ternyata serangannya justru mana ke para pengguna langsung. Iya. Usernya gitu. Ya, dan ini bukan cuma di media sosial aja ya, bank juga kenanya di situ juga, di nasabah yang kena mah, banknya kuat, nasabahnya dihajar, jadi semuanya di situ sih sebenarnya. Jadi kita harus pinterin orang sih sebenarnya, gitu. Jangan sampai ketipu. Sebagai institusional sih sebenarnya udah aman, tapi secara personal itu yang harus kita tingkatkan kesadaran keamanannya ya Mas Umay. Iya. Saya kasih contoh lagi yang rada gelonya, tapi jangan dicontoh ya, jangan ditiru ya. Misalnya gini, Pak Ono minta kopi KTP dong, saya mau masukin ke situs buat ini tahu iklan. Iklan kan suka ada ya, masukin KTP, diambillah KTP, difoto, dikirim ya. Udah gitu apa yang kejadian sama orang-orang itu teh? Masuk ke Google Play Store ya, masuk Play Store, cari peer-to-peer lending buat minjem duit. KTP kita dikirim, aduh, aing mah liar ban jadinya ban. Iya gitu, aduh, korbannya banyak, jangan khawatir, tetangga saya aja korban. Istri saya juga kena. Karunya tuh Pak Ononya. Iya. Lagi setelah yang satu ini Pak Dodi. Oh, siap. Satu ini kita akan ngobrol lagi tetap di 105,1 FM di Radio Bandung. Ya, lanjut ya, kita langsung ke talk kedua. Ini Mang Elmi langsung ya. Siap.
Kita mulai ke kedua ya. 105,1 FM Radio Bandung, radio lawan COVID-19, cegah penularannya dengan memakai masker. Listeners, kita masih ngobrol-ngobrol seru nih bersama Mas Doni dan Pak Ono yang ternyata luar biasa. Beliau ini ternyata Sundanya juga kental banget nih. Nah, ini tadi poin yang kita ambil di cut pertama adalah bagaimana kita juga perlu, kenapa iRadio juga punya peran penting. Pak Ono tadi bilang TikTok nggak bisa kerja sendiri, teman-teman CFDS juga nggak bisa kerja sendiri, iRadio juga nggak bisa kerja sendiri. Nah, dengan adanya perbincangan ini, tadi Pak Ono sampaikan bahwa itu juga perlu mengedukasi, membuat pintar masyarakat, karena serangan ini bukan lagi ke lembaga sekarang, tapi langsung kepada personal atau kepada end user langsung. Nah, kita di sini hadir sebagai media informasi. Bahwa kita juga harus meningkatkan kewaspadaan, kesadaran, dan terutama keamanan kita dalam bermedia sosial dan dalam internet, kasarnya gitu ya. Nah, dan sekarang kan pengguna TikTok juga tambah banyak nih nih. Nah, kalau dari TikToknya sendiri gimana nih Pak? Apa TikTok ini juga apa ya sih Pak buat penggunanya gitu? Iya, jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya teman-teman iRadio, TikTok itu aman. Intinya kita juga tidak ingin orang berpikiran TikTok itu tidak aman. Pastinya kalau ada yang merasa tidak aman, mereka tidak akan pakai TikTok lagi ya. Dari sisi kami sangat terbuka ya tentang berbagai upaya TikTok untuk meningkatkan keamanan. Di antaranya TikTok mendirikan pusat transparansi dan akuntabilitas, di mana kita terbuka sebenarnya berbagi proses-proses di TikTok untuk menjaga keamanan data, menjaga keamanan konten, dan lain-lain itu bisa dilihat di situ. Kita juga berdasarkan lembaga riset independen ya, ada yang namanya itu CISS Track di Indonesia, juga CSIS di Amerika Serikat itu menyatakan bahwa TikTok itu aman. Mereka tidak menemukan adanya malware atau aktivitas yang mencurigakan di aplikasi TikTok. Jadi intinya teman-teman tidak perlu khawatir, dan yang penting teman-teman juga harus mengikuti aturan ya, atau kalau di TikTok kita menyebutnya panduan komunitas. Jadi aplikasi itu juga harus sesuai aturan yang sudah ada di aplikasi tersebut, begitu. Oh, jadi kalau kata orang Sunda mah regreg lah, main TikTok ya aman ya, insya Allah ya. Hashtag Jogjon, Bononya. Regreg. Tapi kan gini, saya ke Pak Ono kan pengguna internet kita kan beragam nih, Pak Ono. Ya. Kalau saya boleh recap gitu ya, dengan penglihatan saya, pengamatan sederhana di rumah aja Pak. Itu kan yang pakai TikTok biasanya anak-anak nih Pak, bener nggak sih Pak? Temenang eta teh. Picabokeun ya. Nah, sekarang gini, bagaimana sih tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keamanan berinternet ini, terutama buat anak-anak kita atau bahkan orang tua kita sama sekalian. Jujur orang tua sekarang kita dia mau ngawin mama mau nang hadiah. Nah, saya dicelup ulah jangan titik. Tapi kan itu juga mungkin tidak perlu yang lain ada tipu akhirnya gitu. Seperti apa nih antisipasinya Pak? Ini Pak Doni yang bisa jawab sebetulnya. Jadi TikTok teh punya jadi gini, TikTok buat 14 tahun ke atas ya Pak Doni ya. Jadi 14 tahun ke atas. Jadi 14 tahun ke atas yang boleh pakai TikTok. Kalau sampai ketahuan sama TikTok bahwa itu anak-anak, akunnya bakal di-delete ya. Iya, jadi nggak boleh sembarangan. Jadi ada aturan-aturan seperti itu. Jadi usia harus 14 tahun ke atas. Dan itu juga di media sosial lain juga ada aturan seperti itu loh. Jadi kalau ketahuan anak-anak bakal ke-delete sih sebenarnya akunnya. Itu yang pertama. Itu buat proteksi sih sebenarnya. Karena anak-anak harus dijaga, jangan sampai terekspos ke penjahat-penjahat di dunia cyber lah. Saya aja waktu itu ke Australia, saya ngambil foto anak-anak lagi belajar, langsung didatangin sama gurunya, Pak, ini jangan diupload ke internet ya, sampai kayak gitu langsung. Jadi foto aja nggak boleh kita upload ke internet, foto anak-anak. Saking mereka aware teh bahasa Sundana teh naon ya lupa. Sadar. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, TikTok juga punya
harusnya pada nonton ini video dari TikTok ada. Jadi TikTok ngasih tahu ke masyarakat, misalnya tolong aktifin two factor authentication. Dia TikTok juga ada fasilitas buat ngelihat device apa aja sih yang connect ke video TikToknya. Jadi dia bisa tahu sih ini ada yang orang baik atau orang jahat yang connect ke TikTok. Jadi ada fasilitas-fasilitas seperti itu di TikTok, bisa kelihatan sih sebenarnya. Jadi gitulah kira-kira. Berarti kan pertanyaan Rodi juga semakin menggambarkan bahwa ini salah satu bagian dari masyarakat Indonesia yang belum tentu aware gitu ya Pak Ono ya. Iya betul. Mungkin anak saya selama ini pakai akun TikTok ibunya barangkali gitu kan, tapi mungkin barangkali orang lain juga nggak banyak yang tahu ternyata security system juga dalam penggunaan platform digital itu penting disadari gitu lah Pak Ono. Iya. Iya betul. Terus ada satu lagi mungkin saya nambahin aja, bukan urusan media sosialnya sih. Jadi sebetulnya orang tua bisa ngawasin handphone anak sih sebenarnya. Jadi kalau mau masuk ke Google Play Store, ke handphone kita Play Store, kita bisa masukin kata-kata kunci misalnya nanny gitu ya. Atau ada lagi yang lebih gelo track viewer. Kita bisa ngelihat video kamera anak itu lagi ngelihat apa, terus anak lagi chatting apa, lagi ngomong apa, keluar semua itu bisa kelihatan sih sebenarnya. Jadi ada aplikasi buat monitoring anak. Soalnya anak harus dijaga banget sih sebenarnya itu. Ya. Dan ke Pak Doni nih sebetulnya, apa saja sih sebetulnya yang sudah dilakukan oleh TikTok untuk meningkatkan kesadaran penggunanya akan keamanan cyber ini, Pak Doni? Ya, jadi sebenarnya saya nambahin dikit aja kali ya. Tadi Pak Ono sudah hafal ternyata tentang TikTok. Jadi benar seperti tadi yang Pak Ono bilang, ada banyak sekali fitur yang kita sediakan, tinggal dipakai saja untuk menjaga keamanan akun kita dan akun orang-orang di sekitar kita. Salah satunya ada yang namanya itu family pairing ya. Jadi di mana orang tua itu bisa memasangkan akun TikToknya dengan akun anaknya yang tentunya harus usia di atas 14 tahun. Jadi orang tuanya bisa mengatur misalnya tiap hari anaknya cuma bisa pakai TikTok berapa menit, atau mereka bisa lihat konten yang seperti apa dan lain-lain. Itu salah satunya. Tadi contoh dari yang Pak Ono bilang, orang tua itu bisa mengatur akun anaknya. Nah, tadi kan pertanyaannya untuk meningkatkan kesadaran pengguna ya. Jadi dari kami ini banyak sekali yang sudah kita lakukan sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat, termasuk mendukung penyusunan white paper ini yang disusun oleh Ono Center dan juga CFDS. Kami juga rutin mengadakan webinar ya tentang keamanan siber. Juga salah satunya termasuk melalui acara di radio seperti yang sekarang ini ya, di radio. Ini kan intinya kita ingin memperkenalkan ke teman-teman pendengar bagaimana sih menjaga keamanan akunnya gitu. Jadi intinya mari kita semua berperan aktif untuk lebih sadar tentang keamanan siber agar kita semua bisa sama-sama aman dan sama-sama nyaman di internet gitu. Nah, itu. Tapi intinya memang benar harus sama-sama aman dan sama-sama nyaman ya. Dan biar kita juga nyaman semua, kita ke yang berikut ini dulu. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya, Kak Pak Ono ya. Siap. Jadi listeners, jangan kemana tetap di sini di 105,1 FM Radio Bandung. Ke cut berikutnya, ini cut ketiga. Ini sebenarnya semakin seru saja pembicaraan kita pada pagi hari ini, semakin terbuka kita tentang pentingnya kesadaran kita ya, sebagai pengguna media sosial juga untuk meningkatkan keamanan dari ancaman. Ternyata ada ancamannya juga nih di dunia online ini ya. Nah ini ke Pak Ono lagi, Pak Ono. Ono. Siap. Siap. Oh, siap Pak Ono. Pak Ono gini Pak Ono. Kalau ngomong aplikasi di Indonesia kan banyak Pak ya. Iya. Hampir semua masyarakat juga pasti punya lebih dari satu akun media sosial gitu. Nah, kita sendiri sebagai pengguna gimana nih? Tahu ini platform ini aman atau tidak? Apa sih yang harus kita lakukan? Dilihat dari apanya gitu? Oke. Kalau Anda ngelihat ke Play Store atau apa kan di situ ada ini ya, ada bintang. Ini paling sederhana dulu, lihat bintangnya. Makin banyak bintangnya makin bagus. Tapi kalau kebanyakan sampai 7 pusing itu teh. Jadi sampai 5 maksimumnya. Banyak. Jadi bintang makin banyak makin bagus gitu. Terus ke bawah lihat
di situ kan orang ngasih komen ya, banyak orang ngasih komen, baca itu teh ikro maca Enggak bener, Pak. maca teh komen dibacain. Kalau aplikasinya jelek langsung orang kasih komen jelek lo, hati-hati lo. Jadi kita lihat baca situ langsung kelihatan aja, oh baiknya yang ini berarti. Jadi mulainya baca seperti itu. Jujur sih aplikasi ini waktu kita nginstall itu yang paling bahaya waktu nginstall. Waktu menginstall nanti kan aplikasinya minta ke kita izinin ini dong, izinin itu dong, izinin itu dong. Nah, itu yang paling bahaya kalau dia mulai minta izin yang aneh-aneh, wah udah kacau, mending di-delete tuh aplikasi gitu. Jadi Tapi itu gimana kalau ada notifikasi gitu kita gimana, Pak? Notifikasi itu ya seminimal mungkin aja. Jadi kalau aplikasinya mintanya sedikit masih oke lah. Jadi kalau dia mintanya masih wajar masih oke. Kayak TikTok itu kan di audit, di sananya juga di audit, dan mereka punya naon teh istilahnya lupa saya yang di Amerika. Jadi ada transparansi center atau apalah, Pak Doni ntar bisa nerangin. Jadi apa-apa aja yang diminta dari konsumen itu juga melalui proses audit gitu ya Mas Doni ya. Iya. Ya, betul. Jadi TikToknya di audit di sananya. Jadi nggak bisa sembarangan itu teh. Tapi kan kalau aplikasi yang abal-abal kan bisa sembarangan. Bisa ngambil contoh paling sederhana itulah yang minjem duit ya, peer to peer lending. Dia kan nanti bisa akses ke address book kita. Nanti kalau kita nggak bayar, itu semua teman kita dikasih SMS sama dia. Teman kamu yang namanya ini tukang pinjem kagak balikin duit kayak gitu kan, nyebelin banget itu kan. Jadi banyak kayak gitu. Tapi kalau cuma minta perhatian mah nggak apa-apa, Pak ya. Terutama dari wanita. Nggak boleh. Kembali ke Mas Doni sekarang, Mas, sebenarnya fitur apa aja sih ada di TikTok untuk membantu tentunya para pengguna TikTok ini menjaga keamanan akunnya sendiri? Ya, tadi kita udah sebutkan beberapa ya, yang family pairing, terus juga yang paling penting sebenarnya kita bisa mengatur privasi akun kita ya, di setting privasi. Jadi siapa yang bisa follow kita, siapa yang bisa lihat video kita, siapa yang bisa komen, itu sebenarnya kita bisa atur. Terus ada juga yang namanya filter komen. Misalnya saya nggak suka kalau ada orang yang komen-komen menggunakan kata-kata jelek atau apa, misalnya gendut atau apalah di dalam video saya, itu saya bisa filter. Jadi kalau ada komentar yang mengandung kata-kata tersebut, itu tidak akan muncul gitu. Jadi yang penting sebenarnya fitur-fitur keamanan sudah banyak. Yang penting kita harus mengenal fitur-fitur itu dan kita bisa pakai, kita bisa utak-atik agar akun itu settingnya sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi itu juga memang harus ada dari kita aja, Pak ya. Maksudnya tidak otomatis ketika kita misalnya download TikTok itu sudah otomatis nyala semua gitu. Iya, jadi kalau dari aplikasi pastinya kita memastikan keamanan akun pengguna ya. Nah, orang kan masing-masing pengguna itu beda-beda preferensinya. Ada yang mau akunnya itu lebih sifatnya publik ya, jadi bisa dilihat siapa saja. Ada yang mau itu private dan lain-lain. Nah, itu mereka bisa atur sendiri. Gitu ya. Jadi itu memang berarti kembali lagi ke kewaspadaan kita sebagai penggunanya ya, itu juga yang harus ditingkatkan gitu. Ya, dan kalau misalkan ngomongin tentang waspada, kita sebagai penyiar juga harus waspada, Wan, terhadap lagu yang akan tampil setelah ini. Kita dengar lagi dulu ya, Pak. Akan ada pertanyaan terakhir untuk sesi yang keempat ya, Mi. Ya, siap. Sok. 105,1 FM di Radio Bandung, 100% musik Indonesia, radio lawan COVID-19. Ayo listeners, tetap pakai masker untuk beraktivitas tentunya. Mana lupa dan lupa, kita masih punya beberapa waktu untuk ngobrol sama Mas Doni dan juga Pak Ono, karena banyak juga informasi. Sekaligus kita akan mengambil kesimpulan dari perbincangan kita di pagi hari ini, Wanda, silakan. Tapi gini Ron, ini Elmi yang ngomong nih ya Ron ya, kita tuh harus tetap dalam artian menjaga keamanan kita. Kita juga tetap akan mengajak ngobrol Pak Ono dan Pak Doni ini ya. Nah, nih, Wan, tadi kan Pak Ono sempat cerita ya bahwa radio nggak bisa kerja sendiri, TikTok nggak bisa kerja sendiri nih. Kemudian juga teman-teman dari CFDS juga nggak bisa kerja sendiri, artinya dalam menjaga keamanan dari para pengguna internet di platform digital. Nah, Pak Ono nih, saya mau tanya lagi nih balik ke judul wallpaper ini nih, wallpaper. Ada kata-kata pentingnya kemitraan.
Nah, ini maksudnya kita kayak gimana sih Pak dengan siapa lagi dan juga perannya seperti apa pada menjaga keamanan cyber ini Pak? Wallpaper. Dikenal wallpaper kan? Malir. Jadi kemitraan teh luas ya. Media, radio dan teman-teman koran dan sebagainya itu satu, platformnya TikTok dan teman-teman satu, kita para yang tukang mikir satu hal. Cuman jujur yang jadi masalah kan kita gede banget nih, bangsa Indonesia itu ada 200 juta lebih. Gimana caranya bisa mencapai 200 juta lebih tadi? Pengennya sih kalau bisa pemerintah juga aktif. Sebenarnya pemerintah udah aktif sih, Kominfo udah ada namanya Internet Sehat, BSSN mudah-mudahan bisa lebih aktif. Kita bisa kerja sama semua. Yang paling keren kalau bisa masuk jadi bagian dari kurikulum sih sebenarnya. Soalnya kurikulum jadi langsung masif banget ya. Semua sekolah-sekolah jadi lewat guru kan bagian. Cuman kalau udah ngomong sama Diknas teh langsung ngomongnya, ya no, yang minta bukan cuman kamu aja. Ini badan teroris minta, badan itu minta. Masa semua dimasukin kan liar. Ya, jadi kita lagi berjuang nih. Kalau bisa masuk keren banget sih. Ya paling nggak mudah-mudahan dari dukungan teman-teman iRadio ini jadi awareness. Paling nggak di Bandung lah mulai dimasukin lah gitu. Minimal mau di Bandung gitu Kang Ono ya. Iya, supaya saya bisa ke Bandung lagi. Cari ini ketan bakar sambal oncom cuman ada di Bandung yang enak, di tempat lain nggak ada yang enak. Ya emang itu mah. Ya, Pak Ono. Ya. Saya mau nanya sama Pak Ono. Pak Ono tahu nggak ciri-ciri internet sehat? Ciri internet sehat mah sederhana. Pokoknya kalau kita masuk surga berarti internetnya sehat. Kalau masuk neraka internetnya pabalata kayak mah gitu. Itu mah idealnya kayak gitu Pak Ono. Internet sehat mah internet yang selalu jogging tiap pagi. Siap. Pak Ono tadi juga coba menyampaikan bahwa sinergi itu cukup penting antara pemerintah mungkin sebagai regulator gitu ya Pak Ono ya. Ya, siap. TikTok sebagai operator kalau kita bilang gitu ya, dan juga Pak Ono yang mikir gitu ya sebagai masyarakat yang juga punya kompetensi dan juga punya menjadi satu bagian untuk menggerakkan jadi motor untuk menggerakkan keamanan dan juga kesadaran masyarakat terhadap keamanan berinternet ini gitulah gitu ya Pak Ono. Betul. Nanti Pak Ono kan saya coba bilang kepala kebetulan kalau kepala dinas di Bandung ini masih saudara sama saya, kan dinas pendidikan. Ayo satu. Maksudnya gue bilangnya Kalau ketemu si kepala dinas saya bilang saudara siapa ya? Nanti lah saya bilangin Pak Ono ya. Bisa masuk kurikulum. ini kalau Wanda udah mulai ngaco ngomongnya Pak Elmi, mohon maaf Pak Ono. Siap. Elmi yang benar nih. Elmi ini masih keluarga dengan Dinas Pendidikan Bandung. Masih keluarga nih? Iya. Jadi saya pas masuk ke rumahnya keluarga. Aduh, ayo. Ini dari TikTok ini sebenarnya langkah selanjutnya kayak gimana sih Mas? Dari white paper sendiri nih Mas? Ya, jadi kita akan terus mensosialisasikan white paper ini. Kita akan terus melakukan berbagai edukasi ya, termasuk lewat acara di radio, termasuk dengan berbagai webinar yang kita lakukan. Harapannya sama agar semua pihak ini bisa lebih erat lagi bekerja sama, termasuk pemerintah, termasuk dari platform digital. Dan yang paling penting adalah penggunanya sendiri harus lebih aware dan harus lebih berperan aktif menjaga keamanan akunnya masing-masing. Oke, siap Pak. Nah sekarang ke Pak Ono lagi terakhir Pak Ono. Silakan Pak kasih tips sederhana untuk listeners untuk bisa menjaga keamanan di dunia cyber. Oke, satu kalimat aja ya. Ya. Dalam bahasa Indonesia teh mikir heula sebelum posting. Kalau dalam bahasa Inggris dalam bahasa Inggris think before posting. Kan thinknya THINK ya, think, mikir. Jangan posting sembarangan kira-kira gitu. Think before posting. Ya, halus Pan. Malia. Baik, sekarang dari Pak Doni, ada pesan untuk para pengguna TikTok di luar sana agar tetap aman dalam bermain TikTok? Ya, jadi jangan lupa bermain TikTok atau platform yang lain itu sebenarnya ada aturannya. Kalau di TikTok kita namanya panduan komunitas, coba dibaca dan ikuti aturannya. Jangan lupa selalu update
versi terbaru dari TikTok di App Store atau Play Store agar kita bisa menggunakan fitur-fitur keamanan yang paling update. Intinya mari kita semua berkreasi di platform digital secara aman dan nyaman. Baik, hari ini kita mendapat pencerahan nih listeners ya, Elmi, Wanda, sama Roni juga mendapat pencerahan bahwa kita harus tetap berhati-hati terhadap data-data kita sendiri ya. Nah, kalau saya juga sebagai orang tua tadi Pak Ono juga Mas Dori, terima kasih sudah mengingatkan bahwa saya termasuk orang yang bukan lengah sih, tapi karena saya juga bukan tipikal yang memang canggih banget lah kalau untuk urusan media sosial gitu. Ternyata juga sebenarnya tahu kalau TikTok itu juga ternyata ada batas umurnya, kemudian juga mungkin bagaimana menjaga anak-anak kita untuk protect our children gitu kan dari kejahatan siber ini gitu kan. Kalau dari mana, Wan? Intinya mah ini juga semoga e-license juga jadi meningkatkan kesadarannya ya akan keamanan di dunia cybernya untuk sendiri-sendiri dan juga untuk keluarga lah minimal gitulah. Semoga atur nuhun, terima kasih buat Pak Ono, Pak Doni yang sudah kasih sharing di sini Pak ya. Sami-sami nuhun pisan. Pak Doni dari Pak Ono izinkan kami untuk bermain TikTok dulu ah. Harus itu. Mama muda, Terima kasih Pak Ono, Pak Doni, sekali lagi listeners juga terima kasih buat semuanya. Semoga ini jadi informasi yang bermanfaat, informasi yang berguna untuk kita semua bersama TikTok tentunya bisa lebih baik lagi ke depannya lah ya, bisa tetap menjaga. Kita pamit, listeners, terima kasih. Saya Wanda Urban pamit. Saya Roni Urban juga pamit. dan saya Elmi Urban juga sign out. Terima kasih semuanya. Ini 100% musik Indonesia. Wassalam. Thank you.